Semuanya ya. Siap ya. Gempa yang semua kita ini takut dengan gempa, apalagi kalau gempanya dahsyat. Tapi yang paling ditakuti sesungguhnya kalau gempa tidak ada lagi. Terjadinya gempa kita takut, tapi paling takut sebenarnya kalau gempa tidak ada lagi. Bagaimana memahaminya? Gempa ini untuk membuat bumi lebih stabil. Karena apa? Bumi ini yang besar mengelilingi matahari sambil berputar. Bagian bumi menghadap matahari dia siang, yang membelakang matahari malam. Jadi dia berputar, satu kali putar itu 24 jam. Terjadi siang malam, teratur jadwal salat, tidur, bekerja dan seterusnya ya. Teratur pula penanggalan. Coba kalau misalnya bumi ini berhenti berputar tanggal 30 November yang lalu, agak 10 hari dia diam saja, tentu tanggal 30 selama 10 hari. Kapan gaji Desember diterima? Nah, tentu tidak mungkin. Jadi tetap saja teratur. Terus dia mengelilingi matahari. Baru terkelilingi matahari oleh bumi terpakai hari 365 hari, seperempat hari. Jadi dalam setahun perjalanan bumi ada kelebihan 1 hari. Bukan seperempat hari, tapi tidak ada penanggalan 31 September seperempat hari, tidak ada. Terus kelebihan seperempat hari itu mana? Digabung tahun berikutnya seperempat, tahun berikutnya seperempat, seperempat kali 2 setengah, tahun ketiga tambah seperempat, 3/4, tahun keempat penuhlah dia 1 hari. Kelebihan 1 hari dalam 4 tahun diperuntukkan bulan Februari. Jadilah Februari umurnya sekali 4 tahun 29 hari. Nah sekarang kita memahami bumi tadi bergerak, berputar mengelilingi matahari. Dia ibarat pesawat raksasa. Kalau dia pesawat, butuh pembakaran dalam perut bumi. Pembakaran, jadi dalam perut bumi ini ada api yang menyala, ada yang mendidih. Sementara bumi ini jalan juga terus, sehingga terciptalah berbagai tambang minyak, emas, gas dan lain-lain untuk kebutuhan manusia juga. Bekerja terus dalam perut bumi. Nah, karena ada pembakaran, butuh tempat pengeluaran. Kemana tempat pengeluaran itu? Ada salurannya melalui pinggul-pinggul raksasa bumi. Itulah dia disebut gunung. Pinggul bumi itu bahasa Bapak saja, boleh bahasa lain. Terus hasil pembakaran itu keluar pada gunung. Karena di gunung tidak ada penduduk, tidak ada universitas di sana, tidak ada masjid di sana, di puncak gunung. Allah sediakan tempat pengeluaran hasil pembakaran dari bumi. Begitu keluar, terjadilah gempa. Maka bumi tetap berada dalam kestabilan, karena yang harus keluar sudah keluar. Nah, tempat keluarnya ini berganti-gantian, ada di gunung sana, dan seterusnya. Ada juga kalanya tempat letusan pembakaran itu di dasar lautan. Kalau di gunung itu gempa vulkanik. Kalau di dasar laut tektonik. Nah, begitu terjadi gempa karena letusan, yang bumi tetap dalam keadaan stabil untuk menjalankan tugasnya berputar mengelilingi matahari. Bayangkan kalau misalnya terjadi terus-menerus, memang terjadi terus-menerus pembakaran dalam perut bumi, lalu tidak boleh tempat keluar, ditutup semuanya. Pembakaran jalan terus juga, tidak ada tempat pengeluaran. Apa yang terjadi? Gunung tidak lagi meletus, tapi gunung pun bisa berterbangan seperti kapas. Apa namanya? Kiamat. Jadi logikanya apa? Selagi ada gempa, selagi ada letusan, tandanya umur bumi ini masih panjang.
selagi ada gempa, selagi ada letusan, tandanya umur bumi ini masih panjang, masih dia lanjutkan perjalanannya. Coba kalau tertutup semua, sementara pembakaran dalam perut bumi juga jalan, tentu meledak keseluruhannya. Mana yang dipilih? Meledak keseluruhannya atau biarlah gunung-gunung atau sebagai dasar laut yang Allah tentukan? Kita sebenarnya tidak bisa memilih ya, tapi kalau ditanya-tanya diri ini, tentu kita memilih asal jalan juga pendidikan dan seterusnya, biarlah gunung. Memang itu diciptakan untuk melepas lava apa ya, tempat pembakaran. Oke, sekarang sudah bisa ditangkap itu dulu. Gunung meletus ibarat dia mengeluarkan kentutnya. Anak bapak makan telur asin, ubi, pisang, onde-onde dan lain-lain. Makan, terjadi kebakaran dalam perut, ada olahraga, keringatan, tidur nyenyak, kalau ada kalanya pipis, BAB. Pertanyaannya, waktu anak bapak buang air kecil di tempatnya selesai, bagaimana perasaan waktu itu? Senang. BAB keluar, sudah tuh bersuci, senang, bukan main. Tapi dari itu sekarang anak bapak mau kentut, kentutnya dilepas sekaligus atau diansur-ansur. Kalau misalnya kentut mau keluar, dilepas. Kalau diletakkan tangan di sini, kentut full keluar, kira-kira terjadi nggak gempa? Berapa getarannya per detik? Oke. Atau dikeluarkan, diansur-ansur berhemat. Sering diansur. Akhirnya keluar juga. Begitu kentut keluar, rasa perut waktu itu gimana? Lega. Segar. Teman di samping? Tidak lega. Kewalahan ya? Oke. Bagaimana jadinya kalau kentut tak boleh keluar ada 1 bulan? Apalagi tidak sehat. Kalau tidak sehat cukup lama, apa yang terjadi? Sakit tidak sembuh-sembuh, apa yang terjadi? Artinya selagi keluar kentut, selagi ada gempa di sini, tandanya badan ini masih normal, secara keilmuan masih lanjutlah usia. Tapi sudah 1 pekan dah kentut, masuk pekan ketiga 1 bulan dah kentut, apalagi sudah 2 bulan dah kentut, benar-benar orang bisa bertakziah ke rumah. Jadi selagi ada kentut saja yang dijaga. Alhamdulillah ada kentut keluar, tapi jangan kentut dah begitu adanya. Baik, misalnya nih, maaf, ini hati-hati cara menangkapnya. Terjadi gempa, bukan anak bapak baca alhamdulillah gempa lagi, bukan itu. Tapi mari kita ke dalam, berpikir lebih dalam. Tidak ada yang sia-sia Allah takdirkan. Terjadinya gempa, iya. Mungkin ada musibah, benar. Tapi secara keilmuan kan sudah hati-hati, jaga jarak dan lain-lain lah ya. Tapi begitu terjadi gempa, ada di hati menyelinap, tanda umur bumi masih panjang. Boleh? Tanda umur bumi masih panjang. Bapak kira itu, semoga keterangan ini bermanfaat.